Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka setelah kita menjelaskan dari ucapan Nabi falyakul khairan aw liyasmut, bahwa Allah dan Rasulnya telah menjadikan rules di mana kita diberikan oleh Allah kenikmatan lisan, maka dijaga kenikmatan lisan ini dengan silent is gold, diam yang akan mendapatkan emas, maknanya diam dari kemungkaran. Diam di saat mulut kita tidak bisa untuk menjaga kemungkaran. Jika dilepas akan melaksanakan gibah, namimah, dusta, dan seterusnya. Maka kita masuk kepada lafaz yang kedua, falyakul khairan. Maka jika kita mampu, kaum muslimin, untuk mengucapkan ucapan-ucapan dari lisan kita, agar kita mensyukuri Rabb kita, di mana Rabb kita memberikan lisan dan mulut untuk berbicara, maka rules undang-undang yang kedua adalah jika kamu memang mampu untuk berbicara, maka berbicaralah dengan catatan notabene berbicara yang baik. Maka Nabi telah mewanti-wanti, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, agar dia berbicara dengan catatan berbicara kepada kebaikan. Maka di sini kembali pertanyaan yang besar. Kapan the silent is gold? Kapan diam itu menjadi emas? Di saat seseorang tidak mampu berbicara dengan baik, jika mengumbar lisannya akan masuk kepada gibah, namimah, dusta, dan menyebarkan berita hoaks dan seterusnya, maka the silent is gold. Namun, apakah secara mutlak kita melaksanakan diam, dan diam itu adalah kebaikan? Betul, Abdullah. Maka apakah dengan diam itu akan menjadi kebaikan secara mutlak? Jawabnya tidak. Never ever. Hasya wa kalla. Maka pada dasarnya, jika seseorang mampu untuk berbicara, maka berbicara itu lebih baik daripada diam, dengan catatan pembicaraannya adalah kepada kebaikan. Tidaklah mengeluarkan lisannya kecuali untuk berzikir kepada Allah, dan tidak membasahi mulutnya dengan lisannya itu kecuali istighfar, meminta ampun kepada Allah, dan tidaklah mengucapkan dari lisannya kecuali taghyirul munkar wal amru bil ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, ataupun nasihat, ataupun dia sebagai dai ilallah yang menyebarkan tauhid dan sunnah dengan lisannya dan kajian-kajiannya dan ceramah-ceramahnya dan khutbah-khutbahnya, maka ini lebih baik bagi dia untuk diam. Maka the silent is gold itu kapan? Tidak secara mutlak. Di saat dia tidak mampu untuk mengumbar lisannya, tidaklah keluar lisannya kecuali membuat keonaran, menjadi troublemaker, membuat gibah dan namimah, maka di situ the silent is gold. Namun kapan berbicara menjadi lebih baik? Ini adalah mutlak dari pembicaraan. Maka orang-orang yang berbicara, jika pembicaraannya baik, maka dia itu akan lebih baik daripada the silent is gold. Maka maybe the talk, pembicaraan itu adalah berlian. Maka the talk is the diamond. Berbicara itu bahkan lebih dari emas, tetapi dia adalah permata, berlian.
Maka kapan ini? Di saat pembicaraannya dalam keadaan pembicaraan yang baik. Maka mana dalilnya? Banyak. Bagi mereka orang-orang yang mengeluarkan suara dari lisannya kepada perkara-perkara yang baik, seperti da'i ilallah yang berbicara berjam-jam mengajari manusia kepada kebaikan, mengajari manusia kepada tauhid, menghancurkan dari kesyirikan, dan menjelaskan sunnah dan mematikan kebid'ahan, maka ini jelas perkara yang sangat baik daripada silent is gold. Maka the talk is diamond di saat kita menggunakan lisan kita untuk berdakwah kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah, dan beristighfar kepada Allah dan yang lainnya, maka sesuai dengan pendalilannya di dalam adilah yang banyak. Maka dari keutamaan bagi mereka orang-orang yang the talk is the diamond, di saat berbicara dan dia mendapatkan berlian, di saat dia berdakwah kepada Allah. Maka di Al-Quran disebutkan, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Maka maknanya waman ahsanu qawlan. Maka waman di sini, man adalah ismu syart. Maka barang siapa, atau man istifham ingkari, maka tidaklah, itu maknanya dua makna. Dan di sini mabni ala sukun fi mahali rafa' mubtada, dan ahsanu khobarnya. Maka maknanya tidak ada yang paling baik dari ucapan-ucapan yang disebutkan oleh hamba-hamba Allah dari lisan-lisan mereka, kecuali mereka da'i ilallah, mimman da'a ilallah wa amila salihah, yang mengajak manusia kebaikan dan dianya melaksanakan kebaikan. Maka tidak hanya sekedar NATO, no action, talking only. Tidak hanya ngomong, tidak hanya pandai menasehati, tetapi dianya meninggalkan amalan tersebut, tidak. Tetapi man amila amalan dari ucapan-ucapannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan. Maka tidak ada bandingan, tandingan bagi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan dia mengamalkan kebaikan tersebut. Maka ini keutamaan berbicara, dan dia bagaikan berlian lebih pada dia bagaikan emas di saat berbicara untuk mendapatkan ridha Allah Jalla wa'ala. Maka selain dari keutamaan yang pertama tadi, bahwa keutamaan orang-orang yang berbicara dengan baik, disebutkan secara mutlak ucapannya tidak ada bandingannya di dunia ini, kata Allah di Al-Quran. Dan yang kedua, min asbabi rif'ah wa tamkin. Min asbabi rif'ah wa tamkin fil ard. Maka dari penyebab seseorang dijaya rayakan dan ditinggikan derajatnya dan diberikan harta yang melimpah, dikarenakan berbicara, namun berbicara kepada kebaikan. The talk is the diamond. Mana dalilnya? Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Ma min abdin yatakalamu bi kalimah wa huwa la yalqabal illa rafa'allahu darajatah, illa rafa'allahu darajatah. Maka tidaklah seorang muslim yang dia berbicara kepada kebaikan dan dia tidak menyadarinya, maknanya dia tidak menggubrisnya, kebiasaan bagi dia memberikan nasihat, mengajari manusia kebaikan, mengajari Al-Quran, mengajari sunnah, memberikan kajian-kajian, perkara yang biasa bagi dia. Maka bisa jadi seseorang berkata yang baik dan dia tidak menganggapnya itu adalah perkara yang terlalu baik, hanya perkara yang biasa, mengajari manusia biasa. Maka kata Allah, la yabqa fiha balan illa rafa'allahu biha darajah. Kecuali Allah tinggikan derajatnya,
Allah jadikan rif'ah wa tamkin fil ard. Allah jadikan dia di dunia dijamin hartanya, dijamin rizkinya, diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia, diberikan rumah-rumah, diberikan kendaraan-kendaraan, diberikan anak-anak yang banyak, dari istri-istri yang solehat yang banyak. Maka ini semuanya karena mimma hasada min lisanih, dari apa-apa yang dia panen dari lisannya di dunia. Maka jika dia tidak pandai untuk menabur, maka dia akan menuai perkara yang buruk. Dengan lisannya dia mengumbar gibah namimah. Barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Namun dengan lisannya dia mengajari manusia kepada kebaikan, dia akan menuai panen di dunia dengan rizki yang melimpah, nama yang baik, reputasi yang baik di dunia. Orang ini orang yang soleh, orang ini ustadz, dicintai kebanyakan manusia. Maka itu adalah min hasaid al-sinatina, dari kebaikan lisan-lisan kita di saat kita memberikan training kepada lisan kita. Jangan gibah, jangan namimah, jangan berkata buruk, jangan berkata dusta, jangan memfitnah, jangan menyebarkan hoax. Maka hasaid min lisanina, di dunia Allah berikan kita jaya raya, kaya raya. Dan yang terakhir, dari keutamaan orang yang pandai menjaga lisannya, sehingga tidak berbicara kecuali kepada keburukan, kepada kebaikan. Dan jika dia tidak mampu untuk mengumbar lisannya, bergibah dan namimah, maka dia akan diam. Maka bisa jadi the silent is gold, dan bisa jadi the talk is the diamond. Orang ini keutamaan yang ketiga, dijanjikan masuk kepada surga. Maka telah datang hadis yang datang dari Anas ibnu Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yadman li an yahfadha baina lihyatai, man yadman li an yahfadha baina lihyatai, adman lahul jannah, admanu lahu al jannah. Maka barang siapa seseorang yang menjaminku dengan lisannya itu untuk bisa dijaga, maka Nabi mengatakan barang siapa seorang muslim yang menjamin untukku untuk menjaga lisannya, tidak berbicara kecuali kepada yang baik, dan tidak membungkam kecuali membungkam dari keburukan dengan lisannya itu, admanulahul jannah, aku jamin orang ini masuk kepada surga. Maka maknanya, jika kita berbicara, maka berbicara kita dengan kebaikan dengan lisan kita. Dan jika kita diam, maka kita diam dari kemungkaran, dari hanya gibah dan namimah dan sebagainya. Maka perbuatan ini menyebabkan Nabi menjamin kita untuk masuk kepada surganya. Maka inilah ya ibadallah, dari ajaran Nabi kita yang agung. Maka awas, seorang muslim yang hakiki, seorang muslim yang berakal, seorang muslim yang berilmu syar'i seperti yang kami sebutkan, hidup di dunia mempunyai lisan, mempunyai mizan dengan lisannya. Apa maknanya? Berbicara kepada kebaikan, berdakwah kepada Allah. Diam di saat tidak mampu untuk menjaga keburukan dari gibah, namimah, dusta, dan sebagainya. Namun di sana orang-orang awam, maka di sana mereka keadaannya kalang kabut, tidak pandai menjaga lisan-lisan mereka. Kadang-kadang lisannya keceplosan, kadang-kadang lisannya terurai dengan gosip, dan bahkan dengan bernyanyi di depan manusia. Dan juga bahkan berdusta dan menjadi saksi palsu untuk mendapatkan harta. Dan mengumbar fitnah. Terjadi peperangan suatu kabilah yang besar dan negara dikarenakan lisan-lisan mereka. Ini dalam pengumbaran yang tidak terkontrol.
Dan dalam diamnya pun tidak terkontrol apa. Seperti mereka kelompok Asyururiyun, kelompok Ikhwanil Muslimin, dan sebagian mereka yang diboncengi oleh roja, maka mereka ma'ruf. Jangan keras-keras dalam berdakwah. Jangan sedikit-sedikit haula mubtadi' dhalun mudil. Mereka Ikhwanil Muslimin, jauhi. Mereka Jama'atut Tabligh, jauhi. Mereka orang-orang Khawarij ISIS, jauhi. Mereka orang-orang bla 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 yang sesat, jauhi. Jangan terlalu keras dalam berdakwah. Kalau kalian terlalu keras sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit hizbi, sedikit-sedikit mubtadi', maka kalian akan dijauhi oleh manusia. Dakwah kalian akan sempit. Dan masjid kalian akan begitu-begitu saja tidak akan berkembang. Murid akan sedikit, pembangunan masjid akan mogok, bahkan untuk sewa rumah pun tidak ada bagi pengajar mudaris tersebut. Maka jangan seperti mereka orang-orang yang ekstrim dalam membungkam mulutnya. Sehingga kepada perkara yang sudah hak dan batil, diam. Di sana ada jamaah yang sesat, jamaah LDI yang khawarij pemikirannya. Kita ingin menasihatinya, jangan ribut. Nanti dakwah kamu dibenci. Oh, di sana ada kelompok ISIS yang mengajak manusia mengkafirkan presiden dan mengajak kepada demo dan kudeta. Ya, diam. Biarkan mereka, yang penting kamu sholat, kamu berpuasa dan sebagainya. Maka ini pun mengajak kepada silence yang bukan the silent is gold, but the silent is iron. Mungkin diamnya adalah besi berkarat. Maka ahlu sunnah dengan ilmu tahu kapan dia berbicara dan kapan dia diam. Maka berbicara, menasehati kepada kaum awam agar menjauhi kelompok-kelompok sesat, itu juga dakwah. Di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Maka ahlu sunnah mengetahui kapan berbicara dan kapan diam. Disebutkan di dalam ayat ini bahwa wajib, wal takum minkum, wajib fi kulli qaum qaumun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan mereka orang-orang yang falihun, yang beruntung di dunia dan di hari akhirat. Maka jangan kebablasan di saat the silent is gold. Maka kapan kita diam? Di saat kita takut dengan dibukanya mulut kita masuk kepada afatil lisan, al-ghibah wan namimah wal kadhib, namun tidak diam dari al-haq. Tidak diam di saat kelompok mubtadi'ah menyebarkan kebid'ahannya. Tidak. As'alullah al-karim, Rabbal arsil adim, an yurziqana rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, wa an yurziqana ilman nafi'an, wa an yataqabbal minna amalan salihan siyamana wa qiyamana. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepada kita yang halal-halal saja dan yang melimpah, dan memberikan rizki kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat saja, yang semakin bertambah ilmunya semakin takut kepada Allah, dan meminta kepada Allah agar menerima amal-amal yang kita lakukan dari menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, murajaah, mengajar yang lelah, payah. Allah terima amalan-amalan kita dan puasa-puasa kita dan salat-salat kita. Maka yang terakhir kita meminta kepada Allah, ya Allah, Allah mahfad wulata amrina, Allahumma hdihim ila tariqur rasyid, ila tariqur rasyid. Maka wahai Allah, aku meminta kepada kamu agar menjaga pemimpin-pemimpin kami dan memberikan hidayah kepada mereka. Berikanlah hidayah kepada presiden kami Pak Jokowi dan staf-stafnya, para menteri-menterinya, karena wulatu amrina wajibulana anuti'ah. Wajib bagi kita untuk mentaatinya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan
kebaikan negeri ini, salihu hadal bilad bi islahi haula wulatu amrina. Allahumma hfadz wulata amrina, Allahumma hdihim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.